Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama saya Bapak Berton Silalahi. Kita akan belajar mengenai cahaya dan alat-alat optik. Sebelumnya, sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dinar. Materi kita adalah cahaya dan alat optik. Adapun tujuan pembelajaran kita, bisa kamu lihat pada layar ada 4. Materi yang kita bahas pertama adalah mengenai cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, di sini berbicara tentang gelombang elektromagnetik, di mana sebelumnya pada gelombang kita bahas bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa menggunakan media atau medium. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per sekon. Tentunya sangat cepat sekali. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi, yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi, yang ketiga dapat mengalami pelenturan atau difraksi, yang keempat dapat dijumlahkan atau interferensi, dapat diuraikan atau dispersi, dapat diserap arah getarnya atau polarisasi, dan juga bersifat sebagai gelombang dan partikel. Nah, itu dia mengenai sifat-sifat cahaya. Selanjutnya mengenai pemantulan cahaya. Jadi yang kita bahas nanti untuk selanjutnya adalah tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah rambatan gelombang cahaya setelah melewati bidang pantul. Pemantulan cahaya ini dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan cahaya bisa kita lihat perbedaan pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Nah, dari definisinya, jika pemantulan teratur, apabila sinar sejajar ditunjukkan ke permukaan yang rata, sinar itu akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Nah, bisa kamu lihat pada gambar Jadi sinar datang sejajar, kemudian sinar pantulnya juga sejajar. Istilah sinar digunakan untuk cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang merambat. Kemudian untuk pemantulan baur atau difus, apabila sinar sejajar ditunjukkan ke permukaan yang tidak rata, sinar akan dipantulkan ke segala arah. Nah, bisa kamu lihat sinar yang datang pada permukaan ini, pada permukaan benda, akan dipantulkan dengan arah yang berbeda-beda artinya tidak searah. Pemantulan ini sangat berguna di tempat-tempat yang tidak ada cahayanya. Hukum pemantulan. Sifat-sifat pemantulan berkas cahaya itu diselidiki oleh Willibrord Snellius. Gambarnya bisa kamu lihat. Inilah dia orangnya, fotonya. Nah, seperti inilah dia hukum pemantulan, yang bunyinya sinar datang, garis normal, sinar pantul, berada pada bidang, dan ketiganya berpotongan pada satu titik, yaitu di titik O. Kemudian yang kedua, besar sudut I atau besar sudut datang sama dengan besar sudut sinar pantul atau R. Dengan kata lain, rumusnya adalah I sama dengan R. Artinya jika ini 30 atau jika I-nya 30, maka R-nya juga 30 derajat. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambatan gelombang cahaya ketika melewati 2 medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Nah, pembiasan cahaya juga sama halnya diselidiki oleh Willibrord Snellius. Hukumnya, sinar datang
dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua sebaliknya, sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat menyebabkan pembiasan yang menjauhi garis normal. Itu dia hukum dari pembiasan. Nah, selanjutnya kita masuk pada cermin. Ya, cermin ini merupakan salah satu contoh peristiwa pemantulan. Nah, cermin ini adalah suatu benda dengan permukaan yang memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya. Jadi cermin ini dibedakan menjadi cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Ya, seperti apa dia bisa kita bahas masing-masing. Cermin datar adalah kaca yang salah satu permukaannya datar atau rata dan permukaan yang lain dilapisi logam perak. Nah, ini berlaku hukum pemantulan ya. Selanjutnya sifat yang dihasilkan dari cermin datar. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Arah kiri dan kanan berlawanan dengan bendanya. Nah, seperti kamu pada saat bercermin ya. Seperti itulah sifat-sifat yang dihasilkan. Jadi inilah kesimpulan dari sifat pada saat kamu bercermin. Selanjutnya cermin cekung. Nah, cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi yang paling sering kita lihat pada cermin cekung adalah lampu senter. Nah, seperti ini dia, ya. Nah, kalau dia dalam fisikanya bisa dilihat, seperti ini dia bentuknya. Ada nanti titik O di pusat, ada kemudian ada sumbu utamanya. Ya, ini ada titik F-nya, ada titik C-nya. Jadi C ini adalah kelengkungan. Bisa saja nanti R, bisa saja nanti P, bisa saja jadi M. Jadi definisinya sama, inilah pusat kelengkungan, atau kalau di dalam lingkaran namanya jari-jari. Jadi F ini besarnya setengah dari jari-jari. Kalau jari-jarinya 10 cm, maka jarak F ke O nanti adalah 5 cm. Ya, itu dia. Kemudian ini dibagi menjadi beberapa ruang. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ya. Jadi keterangan masing-masing bisa dilihat. Jadi sifat bayangan yang dihasilkan, ini dia, bisa kamu baca. Jadi tidak selamanya sifat yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi tergantung letak bendanya di ruang mana dan jaraknya berapa. Selanjutnya kita bahas mengenai sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi setiap benda untuk menentukan bayangannya, kita harus bisa menentukan atau menggambarkan ya, atau melukis bayangan dari benda tersebut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini dia titik fokusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu dia sinar istimewa yang kedua. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu juga. Yaitu dia sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk pembahasan soalnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya pantulnya melengkung keluar. Bisa kamu lihat, biasanya ini berada di persimpangan jalan ya, persimpangan jalan atau belokan. Mungkin kamu sering melihat ini. Nah, keterangannya bisa dilihat sama halnya seperti cermin cekung. Kemudian sifat bayangan pada cermin cembung: 1 selalu maya, 2 tegak, 3 diperkecil. Itu dia sifat yang dihasilkan. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah
dari titik fokus ya, seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama ya. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat cermin, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Itu dia sinar-sinar istimewa pada cermin cembung ya. Selanjutnya, rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan bisa dilihat adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F ini adalah jarak fokus, S ini adalah jarak benda dari cermin, kemudian S aksen inilah jarak bayangan. Selanjutnya untuk menentukan perbesaran. Nah, perbesaran itu M sama dengan H aksen per H. H aksen itu adalah tinggi bayangan, H itu adalah tinggi benda. Atau sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Ya, ini tadi keterangannya sudah ada di bawah ya. Nah, itu dia mengenai cermin. Selanjutnya kita bahas mengenai lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau bidang lengkung dan bidang datar. Nah, dibagi menjadi dua, lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal bagian pinggirnya. Nama lainnya konveks lensa positif. Ini ada tiga ya, cembung datar, cembung cekung, cembung cembung, atau biasanya sering juga disebut dengan lensa positif. Nah, ini dia. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan. Ya, ini ada kata-kata bias ya. Dibiaskan melalui titik fokus aktif F1 yang terdapat di belakang lensa. Tidak sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif kedua, yaitu F2 yang terdapat di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik lensa diteruskan tanpa membias. Ya, itu dia sinar istimewa ketiga. Selanjutnya, lensa cekung ya adalah kebalikan dari lensa cembung, yaitu bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Nama lainnya konkav atau lensa negatif. Jenis-jenisnya seperti yang ada di layar, bisa kamu baca, kamu lihat gambarnya. Sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif F1. Yang kedua, sinar yang datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa O diteruskan tanpa membias. Itu dia sinar istimewa pada lensa cekung. Rumusnya sama seperti pada cermin ya, untuk menentukan titik fokus atau jarak fokus, kemudian jarak benda, kemudian jarak bayangan. Kemudian untuk menentukan perbesarannya juga sama halnya ya, rumusnya. Kemudian tambahannya untuk menentukan kekuatan lensa ya, kekuatan lensa yang digunakan itu P sama dengan 1/F, 1 per jarak fokus ya. Jadi satuan kekuatan lensa adalah dioptri atau disingkat dengan D. Kemudian mata ya, mata merupakan alat optik ya, atau merupakan bagian dari materi kita. Mata merupakan alat indera yang berfungsi untuk melihat ya. Bagian-bagian mata bisa dilihat pada layar
Ya, inilah bagian-bagian mata yang diambil dari Pustekom Depdiknas 2008. Kemudian gangguan pada mata, ya bisa kamu lihat juga ada rabun jauh, ya rabun jauh ini atau sering juga disebut dengan miopi. Jadi bisa ditolong dengan menggunakan kacamata negatif. Nah, ini seperti ini dia kalau dia rabun jauh. Kemudian yang selanjutnya rabun dekat. Ya, ini karena bola mata yang terlalu pendek atau kelengkuan kornea yang kurang. Ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa positif atau kacamata positif atau cembung. Jadi rabun dekat ini sering juga disebut dengan hipermiopi, ya. Kemudian mata tua ini dapat diatasi dengan berisi lensa plus dan minus, ya. Bisa dilihat disebabkan oleh. Kemudian selanjutnya astigmatisme. Nah, penyebabnya sudah ada di sini, bisa dibaca. Ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata silinder. Ya, seperti inilah dia kira-kira astigmatisme. Kemudian hemeralopi atau rabun senja. Nah, inilah gangguan, bisa dilihat apa penyebabnya dan kira-kira ditolong cara pencegahannya, ya. Kemudian buta warna, ini bisa penyebabnya, ya, dan bisa dilihat buta warna adalah penyakit menurun. Selanjutnya mata monokromatik, katarak, ya. Selanjutnya alat-alat optik. Ya, alat-alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Tentunya alat optik ini sudah sering kamu lihat, ya. Artinya alat optik ini juga membuat hidup manusia lebih mudah dan berarti. Contohnya kamera. Kamera ini sudah sering kamu lihat. Kemudian lup atau kaca pembesar. Ya, kemudian mikroskop untuk melihat benda-benda kecil, ya, atau benda yang sangat kecil seperti bakteri, virus, ya. Ini juga sangat penting, ya, untuk penelitian. Kemudian teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh, ya, di luar angkasa, seperti melihat bintang, planet lain, atau benda-benda luar angkasa lainnya. Kemudian periskop, ya, ini juga sering digunakan oleh kapal selam untuk melihat, ya, benda yang ada di atas permukaan laut. Kemudian ada proyektor atau infokus. Itulah dia alat-alat optik. Tentunya alat-alat optik ini seperti definisi tadi menggunakan prinsip cahaya. Jadi cahaya itu memiliki sifat-sifat dan cahaya juga memiliki banyak manfaat tentunya, ya, seperti ini tadi. Demikianlah pembelajaran kita mengenai cahaya dan alat-alat optik. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat kamu pahami dan juga dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dan tetap jaga kesehatan.